Kisah saksi mata kecelakaan maut bus pariwisata di Bantul tak sengaja di TKP. Raut wajah Muhammad El Kopasa masih terlihat tegang saat ditemui di warung Bukit Bego, Kedung Bueng, Wukir Sari, Ibogiri, Bantul, Minggu 6 Februari sore. Dia baru saja menyaksikan insiden kecelakaan bus pariwisata yang membawa rombongan dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Detik-detik kejadian mengerikan itu terus berkecamuk di kepalanya, apalagi saat ia mengingat-ingat dua penumpang terpental dari dalam bus ketika kendaraan wisata itu membentur dinding tebing di Jalan Imogiri Dlingo, Wukirsari, Bantul. Elko menyaksikan bus bernomor polisi AD1507EH itu terseok saat melintasi jalan menurun dari arah timur menuju barat. Elko tak sengaja melihat insiden itu dan kebetulan melintas di lokasi kejadian. Dia kemudian berhenti sejenak untuk membantu memperbaiki satu mobil yang mogok. Tiba-tiba saja bus datang dari arah timur. Elko berada di jalur kanan dari arah timur sementara bus itu melaju dari jalur kiri. Di depan bus itu terdapat 4 sepeda motor dan 1 mobil. Jarak Elko dengan posisi bus yang terbentur itu sekitar 70 meter. Namun ia menyaksikan dengan jelas dua penumpang terpental keluar ke jalanan, seorang laki-laki dan seorang wanita. Setelah terlempar, kondisi kedua korban itu sudah tidak sadar. Elko juga mendengar jelas benturan hebat antara badan bus dengan tebing. Ia lantas lari untuk memastikan kondisi para penumpang bus tersebut. Rintihan dan jeritan meminta tolong dari penumpang terdengar jelas di telinganya. Dia tidak berani melihat kondisi di dalam bus, tubuhnya seketika lemas, pikirannya panik dan kebingungan. Setelah menyaksikan detik-detik kejadian pilu itu, ia lantas menelpon temannya. Dia juga menelpon Mapolsek Imogiri untuk segera mengambil tindakan. Sementara itu, Bejo Praptodiharjo, seorang petugas parkir Bukit Begos yang itu berdiri tak jauh saat bus naas menabrak tebing. Jaraknya sekitar 10 hingga 15 meter saja. Tanpa dia sadari, ada suara benturan keras dari arah belakangnya. Ternyata sebuah bus pariwisata yang sudah hancur sisi kanannya adalah pemandangan yang dilihat Bejo. Dia melihat para penumpang bus yang terlempar keluar, kondisi mereka sudah tak berdaya, nyaris tak bergerak. Tak banyak yang bisa dilakukannya selain berusaha meminta tolong kepada siapa saja yang ada di sekitar. Bahkan, kakinya sedikit memar karena terkena pecahan puing salah satu bagian bus itu. Bahriah, seorang pedagang kuliner di kawasan Bukit Bego mendengar suara benturan keras sekitar pukul 13.30. Ia sudah menduga suara itu bersumber dari jalan raya akibat kecelakaan lalu lintas. Bahriah sempat melihat kepanikan para penumpang sesaat setelah insiden itu terjadi. Samar-samar dirinya juga melihat seseorang yang diduga sopir keluar dari bus. Kondisi orang itu kemudian meringkuk tak sadarkan diri. Sementara saksi lainnya yang juga pedagang di kawasan Bukit Bego, Harjo Pawiro, membenarkan suara yang timbul dari kecelakaan tersebut memang sangat keras. Saking kerasnya, dia sempat bingung apa gerangan yang menabrak. Begitu ditengok, ternyata sebuah bus pariwisata sudah dalam kondisi remuk. Rombongan karyawan, seorang keluarga korban yang juga saksi mata peristiwa naas itu, Reza, mengatakan kecelakaan maut ini sekitar pukul 13.30. Bus pariwisata itu membawa rombongan karyawan pabrik konveksi rumahan dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dia menumpang sebuah mobil yang berada persis di belakang bus. Rombongan karyawan ini berwisata dengan menumpangi 2 unit bus dan 3 mobil. Bus yang mengalami kecelakaan adalah bus pariwisata yang berada di urutan rombongan nomor 2. Menurutnya, bus tersebut sempat tidak kuat menanjak sehingga para penumpang bus diminta turun terlebih dahulu. Setelah bus berhasil menanjak, penumpang lalu naik lagi ke dalam bus. Saat bus hendak sampai turunan jalanan dan menabrak tebing Bukit Bego itu, Reza sempat melihat lampu rem bus menyala, tapi ternyata bus berwarna hijau putih itu terus melaju tak berhenti. Warga setempat, Samadi, menjelaskan lokasi tersebut memang cenderung rawan kecelakaan. Selama kurang lebih 30 tahun bermukim di sana, berulang kali ia mendapati kendaraan naas yang tergelincir. Pria Parubaya itu mengungkapkan kondisi jalan yang curam membuat pengemudi kendaraan besar seringkali kehilangan kendali saat melintas. Belum lama, pernah juga sebuah bus menabrak tebing yang sama. Begitu pula dengan mobil penumpang yang celaka di sana. Hanya saja kerusakan yang dialami hanya ringan. 1 jam lebih tim evakuasi bekerja keras untuk mengangkat bangkai bus naas itu. Proses evakuasi dimulai sekitar pukul 18.00 sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Petugas derek belum berhasil mengangkatnya. Seorang petugas derek yang bersedia dimintai keterangan, Heru Susanto, mengatakan proses evakuasi cukup lancar. Hanya saja memang membutuhkan waktu sebab bus tersebut di dinding tebing. Kondisi bus memang rusak parah, terutama di bagian depan kendaraan itu hancur. Butuh waktu sekitar 4 jam, sampai akhirnya bus sanggup dievakuasi secara penuh. Selanjutnya, bangkai kendaraan bakal diidentifikasi aparat kepolisian untuk mengungkap penyebab kecelakaan maut ini.
Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.